selesai berenang itu ya, kita aman-aman saja ya, Ujang tuh aman-aman saja, tidak ada hal-hal yang aneh gitu kan. Tetapi ketika Ujang pulang di jalan sudah mulai berasa efeknya. Ada kalian juga pasti semua udah pada nonton ya di videonya Mas Kecing nih yang ini nih. Kan di situ Ujang ngadu juga sama Mas Kecing nih. Ini orang ini senyum. Nah, Ujang tuh mau lanjut lagi ngebahas soal batu yang ada di dekat ayunan yang biasa para prayoga main sama teman-temannya ya. Hai Palop, selamat datang kembali di channel Ujang Halu. Kali ini Ujang mau berdongeng atau bercerita ya sama Palop-Palop semuanya. Sebenarnya sih Ujang ini kemarin tuh masih bingung ya mau cerita atau enggak gitu. Tapi ini cerita saja ya, lagian ini Ujang anggap sebagai pengalaman unik. Ujang juga masih bingung ini sebenarnya ya. Tapi Ujang berusaha berpikir positif saja gitu kan. Jadi Palop, waktu Ujang ke kediaman para prayoga, kan di situ Ujang itu ini ya, berenang di sungai. Padahal ya omnya Ujang yang nganter Ujang itu, yang kameramen itu, dia itu pas turun ke sungai itu udah tahu ya, maksudnya tahu dia ngucap salam, ngucap permisi gitu kan ya, basa-basi lah gitu. Namanya kita ini kan pendatang ke sana gitu kan, orang luar yang datang ke sana gitu. Sedangkan Ujang waktu turun ke sungai itu warawiri, cekakak, cekikik, bercanda tanpa ngucap salam, tanpa izin, langsung terjun ke sungai. Di situ Ujang heboh seheboh-hebohnya ya. Nah, setelah setelah udah ceritanya itu selesai berenang itu ya, kita aman-aman saja ya, Ujang tuh aman-aman saja, tidak ada hal-hal yang aneh gitu kan. Tetapi ketika Ujang pulang di jalan sudah mulai berasa efeknya, ada ya sesuatu yang aneh gitu. Ujang mikirnya apa ini alergi ya gitu, kok gatal-gatal badannya Ujang gitu ya. Tapi perasaan Ujang gak pernah punya penyakit alergi gitu ya. Ujang tuh gak pernah alergi sama makanan apapun gitu. Anehnya itu gatalnya itu cuma separuh badan, itu yang bikin Ujang aneh gitu. Jadi pertamanya itu pas di motor itu Ujang mulai kerasa gatalnya tuh di bagian pusar, langsung ke bawah ya, ke tahu lah ya. Terus apa namanya ini, ke paha, langsung ke kaki ya, sampai bawah loh, sampai ke kaki, ke betis gatalnya itu. Tapi setengah badan aja, itu yang bikin Ujang aneh gitu. Kalau ini semacam alergi, kenapa cuma setengah badan gitu, dari pinggang ke bawah saja. Kalau dari pinggang ke atas tuh enggak gitu ya, bukan pinggang sih, pinggul ini ya, mungkin apa namanya, di bagian atas paha itu, di bagian pinggul ke bawah, tapi dari pinggul ke atas enggak apa-apa, aman gitu ya. Pokoknya Ujang tuh kayak monyet tuh di pas perjalanan pulang tuh ya. Di motor tuh garuk-garuk ya, sampai wah, garuknya ekstrim sekali kok. Omnya Ujang tuh bilang, kok kamu gak bisa diem, katanya di motor geol-geol terus ya, orang badannya gatel ya, geol-geol jadinya. Kita garuk, Ujang garuk-garuk kan ya, spontan kan motornya langsung goyang-goyang gitu. Jadi omnya Ujang yang lagi nyetirin mobil pun jadi gak konsen gitu. Kadang kita berhenti dulu gitu kan, berhenti dulu, bentar, berhenti dulu gitu, garuk-garuk lah dulu di pinggir jalan. Aduh, itu pengalaman yang sangat unik banget ya, maksudnya Ujang juga berpikirnya ini mungkin ini aja kayaknya gitu, kayaknya ini alergi gitu ya. Tapi ya Ujang juga ada salahnya sih, maksudnya kan Ujang datang ke situ tuh, Ujang tuh bertamu gitu kan ya. Kita tuh kalau misalkan datang ke tempat yang asing gitu kan, yang belum pernah kita datangi gitu ya, kita harus ucap salam dulu. Apalagi kita sampai main ke tempat-tempat yang seperti rimbun-rimbun pohon kayak gitu ya, kayak sungainya Pare itu kan di atasnya tuh pohon, kalau gak salah tuh pohon kayu ya, pohon kayu apa sih namanya itu, kalau di Sunda tuh tangkal awi namanya itu kan ya. Sebenarnya sih kalau ngomongin soal
yang goib-goib gitu ya, dimanapun ada itu ya. Kalau bagi yang mempercayai, jangankan di daerahnya Farel, di tempat kita saja ini, bahkan di pinggir-pinggir kalian itu, di pinggir-pinggir tuh kalian, mama tuh lagi duduk, ada pasti itu sebenarnya. Cuman ya kan karena kita kan berbeda alam gitu ya, kita kan nggak bisa melihat mereka gitu kan ya. Jadi siapa tahu ada yang sama Ujang kesenggol selama Ujang di sana gitu kan. Sama Ujang ada yang ketendang mungkin di sana waktu Ujang lagi heboh-hebohnya, kan nggak tahu ya. Terus di situ tuh apa ya, salahnya Ujang tuh nggak pamit, apa namanya, nggak ngucap salam dulu, nggak permisi dulu, langsung warawiri gitu kan. Langsung Ujang di sana heboh-heboh kayak gitu ya. Mungkin keganggu atau apa kan nggak tahu kita ya, tapi Ujang berusaha berpikir positif saja gitu. Karena Ujang juga sekarang gatalnya udah sembuh guys ya, udah sembuh ini ya. Kemarin udah sembuh dan sekarang total sembuhnya, cuman bekas masih ada ya, bekasnya masih merah, belum hilang, tapi gatalnya udah hilang. Ujang bantu pakai obat, obat minum sama obat ini pakai bedak gitu ya. Obat minum tuh ya biar bersih darahnya gitu kan. Ya Ujang mikirnya positif aja, ini kayaknya alergi gitu. Tapi yang bikin anehnya itu kok hanya setengah badan gitu, gatalnya itu dari pinggul ke bawah gitu. Kalian juga pasti semua udah pada nonton ya di videonya Mas Kecing nih yang ini nih. Kan di situ Ujang ngadu juga sama Mas Kecing nih. Ini orang ini senyum-senyum, kayaknya sebelumnya aja mereka anak-anak YPS tuh udah tahu gitu, yang cuma nggak ngasih tahu sama Ujang. Soalnya ketika Ujang ngomong ke Mas Kecing, "Mas, kok aku pulang dari sana pas setelah aku berenang itu pulangnya, tapi ini ya nyeritain pulangnya, pas perjalanan pulang aku mulai ada efek gatal-gatal loh." Mas Kecingnya sampai senyum-senyum, dia kayak apa sesuatu yang mencurigakan tuh, kayaknya dia tuh udah tahu, cuman dia nggak ngomong gitu ya. Malah dia bilang itu berkah katanya. "Kang Ujang, kamu dikasih berkah," katanya. "Berkah kok gatal-gatal?" Katanya memang gitu, katanya Farel aja sampai gatal-gatal itu katanya nggak bisa hilang, katanya nanti bisa kambuh lagi. Oh jangan dong, jangan sampai kambuh lagi ya, Mas Kecing bilangnya seperti itu. Tapi Ujang antara percaya gak percaya sih, Mas Kecing ini kadang apa yang ngomongnya tuh nggak serius, dia banyak bercanda gitu kan. Ya misalkan ada berkah gitu, Ujang dapat berkah ya alhamdulillah gitu ya, dapat berkahnya. Tapi kalau sampai harus kambuh lagi janganlah ya, ntar gimana Ujang koreng-koreng gitu kan ya. Ombak ini aja bekasnya belum hilang gitu kan. Katanya gitu, kalau misalkan mandi di sana nggak sampai gatal-gatal, aman-aman saja, itu nggak dikasih berkah katanya. Jadi yang habis renang sampai gatal-gatal itu katanya dikasih berkah. Dulu Pare kayak gitu, sebelum Pare jadi artis atau sebelum Pare terkenal tuh katanya Pare sering gatal-gatal. Dan itu tuh katanya gatal-gatalnya tuh bisa berhenti setelah cita-cita orang itu atau harapannya orang itu sudah terkabul, baru hilang gatalnya. Nah katanya Pare setelah jadi artis hilang katanya gatalnya. Kata Mas Kecing gitu katanya. Jadi Ujang apa nih, kalau Ujang sih kalau harapan cita-cita banyak ya, banyak banget gitu kan. Katanya hilang ya, tapi ya janganlah, kayaknya itu Mas Kecing bercanda kayaknya. Jangan sampai ya kambuh-kambuh terus kayak gitu kan. Nanti Ujangnya membekas ini, soalnya merah-merah ini guys ya, ini bekasnya ini ya kayak bintik-bintik gitu, kayak gitu kan. Pengalaman yang menurut Ujang itu unik sekali loh gitu. Soalnya Ujang perginya ke sana aman saja gitu kan, selama di sana juga aman-aman saja, tidak apa-apa. Pas pulang itu kok tadi sebelum pulang masih di lokasinya tempat Farel itu nggak kenapa-napa, tapi kenapa pas di jalan langsung berasa, pokoknya pas ninggalin daerahnya Farel itu langsung garuk-garuk gitu ya, di bagian pusar itu langsung turun ke bawah gitu, ke ke paha, ke betis kayak gitu. Itu tuh rasanya tuh kayak ada laba-laba yang lagi gerak gitu ya, kayak ada kaki-kaki mini gitu yang lagi kayak di dalam kulit gitu, lagi jalan-jalan gitu ya, entah mungkin mereka lagi salto atau apa ya. Makanya di tangan Ujang tuh gatal ya di jalan tuh, kadang ke Om Ujang, "Coba berhenti dulu." Udah berhenti, nah Ujang agak garuk-garuk ke pinggir jalannya, kayak persis kayak monyet gitu ya.
Jadi Om Ujang itu boncengin Ujang tuh kayak serasa bawa monyet katanya, garuk-garuk terus. Ih gila itu gatalnya minta ampun ya, pengen cepet nyampe ke rumah gitu kan, pengen cepet nyampe ke kosan, pengen garuk sepuasnya gitu. Tapi yang nyadar kalau digaruk itu makin parah gitu, tak biarin gitu kan. Nyampe ke rumah Ujang sakit juga ya, karena mungkin ini badannya tuh shock mungkinnya, karena jujur saja Ujang tuh belum pernah ngalamin perjalanan jauh kayak gitu, apalagi pakai motor. Kalau pakai bis pernah ya, waktu Ujang pulang pergi ke Bali tuh pakai bis, tapi kan kita duduk gak kerja ya. Kalau pakai motor tuh kan kerja, kita nyetir. Ujang kan sama Om Ujang itu gantian nyetirnya, kalau beliau sudah capek ganti sama Ujang gitu kan. Pas pulang itu badan capek semua, itu pegal semua ya, karena badannya gak pernah dipakai perjalanan jauh kayak gitu. Tapi seneng sih ya, capeknya, lelahnya, sakitnya pun tergantikan dan terpuaskan dengan bertemu dengan Farel gitu kan. Pokoknya bener-bener apa, setimpal lah apa yang Ujang dapatkan gitu, pergi ke sana sampai Ujang sakit pun nggak masalah gitu, karena hasilnya tuh memuaskan. Ujang sampai bisa nginep di sana gitu. Jadi Ujang ini cerita hal uniknya gitu ya, pengalaman uniknya selama Ujang datang ke kediamannya Farel. Tapi ini membicarakan soal itunya ya, sungainya itu. Ujang ya curiganya ke sungai itu gitu kan. Jadinya gatal gitu. Tapi nggak semua yang renang di sana gatal-gatal, keramas kecing gitu kan. Tapi yang katanya yang kalau sampai gatal itu berarti dikasih berkah. Ya mudah-mudahan saja apabila benar gitu kan, berkahnya ya berasa ya, alhamdulillah gitu. Nah, Ujang tuh mau lanjut lagi ngebahas soal batu yang ada di dekat ayunan yang biasa para prayoga main sama teman-temannya ya. Sebelum Ujang ke Banyuwangi itu sudah banyak sekali emak-emak yang DM titip pesan buat Ujang untuk disampaikan kepada YPS. Karena ketika emak-emak pada komen soal batu itu, YPS gak ada yang bales, gak ada yang respon. Jadi emak-emak berharap Ujang sampaikan kepada YPS. Dan ketika Ujang sampai di sana itu sama Ujang disampaikan kepada YPS. Tapi sebelum Ujang menyampaikan kepada YPS tuh Ujang sudah paham sebenarnya kenapa YPS ini tidak menanggapi, tidak merespon, dan tidak membalas komentar-komentar dari para emak-emak, permintaan emak-emak untuk memindahkan batu besar yang dekat dengan ayunannya Farel itu ya. Karena begini ya, Palop, setiap daerah itu kan beda-beda ya, apalagi mohon maaf ya, tempatnya Farel itu masih terbilang sakral gitu ya, masih apa ya, kepercayaannya tuh masih kuat gitu ya, karena kan jauh ke kota besar gitu kan ya tempatnya Farel itu. Jadi itu sepertinya ada pantangan yang tidak boleh dilakukan gitu, dan ternyata setelah Ujang sampaikan permintaan emak-emak kepada para YPS, ternyata memang benar YPS pun bilang seperti itu. Bukannya kami tidak mendengarkan Kang Ujang, bukannya kami tidak respon, kami baca kok permintaan dari emak-emak itu buat memindahkan batu yang besar itu, tapi kami gak berani katanya. Soalnya jadi gini katanya, di sini tuh kalau misalkan udah ada benda-benda itu dari sananya sudah di sana, sudah tinggal di sana, sudah diem di sana, tidak boleh dipindahkan gitu. Ujang juga lupa lagi siapa yang bilang tuh ya, Bu Siti atau Mbak Anggi yang bilang tuh, lupa ya. Katanya sempat ada yang memindahin batu, batunya bukan batu yang di bawah ayunan ya, batu lain gitu kan, tapi masih di sana, masih di dekat di sana. Katanya batunya pindah lagi, udah dipindahin pindah lagi. Kan serem banget itu batunya, masa lari-lari pindah sendiri dia. Ya seperti itu kan, itu serem ya kalau batunya sudah dipindahin terus balik lagi kan. Siapa yang balikin? Apa punya kaki batunya gitu. Seperti itu. Ya mungkin YPS ambil amannya gitu ya, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi mereka memilih cari aman, karena itu sudah dari sananya, batu itu tinggal di situ, jadi kita tidak boleh memindahkan sembarangan gitu kan. Lagian juga apa namanya, Farel dan teman-temannya juga pasti paham ya, kalau main ayunan juga mereka pasti tahu batasan lah. Mereka juga gak mungkin sampai brutal banget kan main ayunannya gitu. Ujang saja di sini di Bali pernah ngalamin nih ya, kalau dengerin. Ujang pernah waktu itu ngambil pasir di pantai ya,
karena Ujang punya akuarium, jadi Ujang males modal, jadi Ujang ngambil pasir di pantai saja. Yang harusnya beli, pelit banget ya, ngambil pasir 1 kresek waktu itu ya, ketahuan sama orang Bali asli itu. Ujang dimarahin loh, dimarahin. Kamu katanya, itu barang benda-benda yang ada di pantai itu gak boleh dibawa katanya, harus tetap di sana, jangankan pasir, kerikil kecil saya tidak boleh. Itu pantangannya, itu benda-benda laut, punyanya laut, barang-barangnya laut, jadi tidak boleh dipindah, apalagi sampai dibawa gitu kan, gak boleh itu. Makanya Ujang mohon maaf waktu itu, minta maaf, langsung si pasirnya Ujang kembalikan gitu, seperti itu. Jadi ada, setiap daerah itu ada pantangan, dan Ujang maklumi ya buat emak-emak yang meminta apa ya, meminta disampaikan kepada YPS, mungkin karena setiap daerah itu beda-beda ya pengertiannya gitu, beda-beda gitu kan. Mungkin emak-emak gak tahu gitu yang sebenarnya kenapa YPS enggak ngerespon. Pokoknya mereka gak ngerespon, tapi mereka suka baca kok, tapi mereka bingung harus gimana gitu ngomong ke emak-emaknya biar paham loh gitu, bahwa setiap daerah itu beda-beda, ada pantangan gitu, kayak gitu sebenarnya mama. Oke, jadi Ujang tuh kali ini tuh ya menceritakan apa ya, pengalaman unik, pengalaman yang menarik gitu yang Ujang alami gitu pas mandi di sungai itu. Ujang berusaha positif karena sebenarnya Ujang juga waktu habis mandi di sungai itu nggak dibilas. Aduh, jadi kalau misalkan keluarganya Pak Rel tahu ya, jadi Ujang malu sendiri. Ya ampun, tidur di sini nggak dibilas lagi. Soalnya Ujang bingung dibilas di mana, mau minta izin ke Mbak Anggi malu ya, nggak enak. Terus ikut numpang mandi di tempatnya Pak Rel juga nggak enak sama gitu kan. Apalagi waktu itu masih keadaannya rumahnya masih rame, banyak orang gitu kan. Pak Relnya juga belum tidur waktu itu kan. Siapa namanya, Pak Jokonya juga, Bu Sitinya juga gitu kan, masih rame gitu suasana rumahnya gitu. Ya mungkin ya Ujang berpikir positif aja sih, mungkin gara-gara Ujang nggak mandi gitu ya, karena kan itu meskipun airnya jernih guys, itu airnya jernih loh, airnya jernih dan nggak berbau ya. Itu terkesan dari kamera itu kelihatan keruh ya, padahal itu yang bikin keruh tuh batu-batunya di bawah itu yang bikin pemandangannya seperti airnya kecoklatan. Padahal kalau kita angkat airnya pakai air lagi, kalau kita angkat si airnya pakai tangan itu jernih loh ya. Ujang juga sampai pengen minum airnya gitu ya kalau nggak ratunan. Mungkin saja gara-gara enggak ngebilas badan, mungkin bisa jadi seperti itu gitu kan, namanya kan airnya air liar gitu loh ya, mungkin saya banyak kutu air kayak gitu. Ya intinya sih ya gitu sih, Ujang juga lalai ya, harusnya Ujang juga ngucap salam gitu kan. Itu omnya Ujang aja sampai kesal dia, emang kamu nggak salam dulu katanya. Enggak, kataku, ngeblank, langsung aja cekakak cekikik warawiri langsung nyemplung ke sungai. Aku aja lo turun videoin kamu aja aku ngucap salam, permisi katanya gitu. Soalnya kita pendatang katanya. Ya sih, pendatang heboh lagi ya, mengganggu. Kayak gitu guys ya. Jadi pengalaman pribadi gitu ya, pengalaman yang menurut Ujang ini aneh tapi Ujang alami gitu ya. Soalnya ini loh, Ujang tuh gak punya riwayat alergi sama makanan apapun. Makan ikan asin setiap hari aja gak pernah alergi, kan biasanya ikan asin tuh gatal ya kayak gitu. Gak punya riwayat alergi. Terus kalau misalkan ini alergi, kenapa nggak semua badan yang kena gitu kan, gatalnya sampai ke leher atau ke tangan gitu kan, atau ke dada atau punggung gitu. Ini gatalnya itu dari pinggul aja loh, anehnya tuh pinggul sampai ke bawah gitu, pinggul sampai ke ujung kaki gatalnya. Kalau ke atasnya aman sampai sekarang gitu kan, kayak gitu. Itu anehnya di sana gitu. Kok gini pas di perjalanan pulang itu ya, pas pulang dari tempatnya Pak itu kok gini ya, gatalnya tuh kok di area ini aja gitu, nggak sampai ke atas gitu kan. Dan itu menyebarnya itu cepat banget loh. Ujang pertamanya gatalnya itu kan di pusar ya, langsung menjalar ke bawah gitu ya, menjalar ke bawah ke sekujur kaki gitu langsung. Itu di jalan tuh udah kayak monyet sunggokong loh Ujang.
Garuk garuk garuk, garuk berhenti, garuk garuk lagi, kayak omnya Ujang bilang kata kayak serasa bawa monyet. Aduh aduh ya ampun, kalau inget ke sana pengen ketawa ya, ya kebayang ya Ujang garuk-garuk di jalan tuh diliatin orang kayaknya ya, orang yang lewat sih. Ya mungkin tuh kenapa orang garuk-garuk dia. Oke, Palo, terima kasih buat kalian yang mendengarkan dongeng cerita dari Ujang ya. Sebenarnya Ujang tuh nggak mau ngomongin ini, tapi ya Ujang anggap aja ini pengalaman pribadi yang sangat bisa dibilang apa ya, unik gitu ya, lucu gitu kan, sepele gara-gara berenang di sungai langsung gatel gitu kan. Dan apa ya, ya itu pengalaman apa ya, buat Ujang ya pengalaman yang menarik sih kayak gitu sih ya. Yaitu ya ada ininya juga sih, ada hal-hal yang pentingnya juga ya, harus ngucapin salam kayak gitu dimanapun kita berada, apalagi ke tempat-tempat yang baru kita kunjungi kayak gitu loh, karena kita bukan orang sana, kita pendatang gitu kan. Yang lupa itu satu, lupa nggak ngucapin salam gitu kayak gitu. Oke, semoga kalian terhibur, ambil yang positifnya, buang yang negatifnya ya. Semoga Palo-Palo semuanya sehat selalu. Ujang doakan. Terima kasih sudah mampir. Ujang pamit dulu, sampai jumpa. Kayak monyet. Garuk-garuk.